Usai viral Aibda WH kini minta damai dengan Guru Supriyani, padahal dulu ngotot. Terungkap alasan sebenarnya Aibda WH, orang tua murid yang mengaku dianiaya Guru Supriyani, memilih kasus ini diselesaikan secara damai alias restoratif justice. Padahal sebelumnya pihak Aibda WH ini yang ngotot mempolisikan Guru Supriyani hingga akhirnya ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhram mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra, grup surya.co.id, pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka. Karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan. Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu.
Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Kasipidum Kejari Konsel dinonaktifkan dari jabatan buntut kasus Guru Supriyani. Inilah sosok Andi Gunawan, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, yang dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatan imbas kasus Guru Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan yang diduga menganiaya muridnya. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi mengatakan, sampai saat ini jabatan Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Masih beliau, Kasipidum Kejari Konsel. Mas, katanya saat dikonfirmasi Tribun Sultra, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Namun, untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian, Pelah. Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Alasannya, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan, ditarik ke Kejati. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Penarikan, kata Dodi, dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari. Jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan, penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah sprint, surat perintah, dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice, katanya beberapa waktu lalu. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya.